sariawan yang benar-benar full, satu mulut, satu tenggorokan gitu. Itu perlu diwaspadai kalau kalian memiliki sariawan yang full satu mulut gitu ya. Nah, untuk tahap-tahap infeksinya sendiri itu ada 4 tahap ya. Tahap yang pertama itu HIV tidak menunjukkan gejala apapun dan belum dikategorikan sebagai AIDS. Yang tahap keduanya itu adalah infeksi saluran pernapasan bagian atas yang tidak kunjung sembuh. Jadi kalau kalian udah masuk ke tahap 2 infeksi, akan ada beberapa penyakit yang kayak penyakit paru-paru misalnya, tadi TBC yang nggak kunjung sembuh. Terus tahap yang ketiga itu diare kronis. Diare kronis tapi nggak jelas penyebabnya apa. Kalau diare kan biasanya seenggak-enggaknya keracunan makanan lah ya. Tapi kalian kayak tadinya sehat, tiba-tiba diare aja, diarenya tuh kronis lagi selama kurun waktu berapa bulan nggak sembuh gitu. Terus terjadi infeksi bakteri parah, kayak infeksi bakteri parah itu kayak TBC juga masuk bakteri parah. Terus tahap yang terakhir yaitu tahap 4, toksoplasmosis pada otak. Terus kandidiasis tadi yang ruang-ruang pada mulut, terus sampai bronki. Jadi kandidiasisnya itu kalau udah di tahap 4 nggak cuma dalam mulut aja, tapi udah masuk ke batang paru-paru, ke bronki. Terus pada tahap ini selanjutnya penyebab sekaligus cara penularan HIV. Yang pertama itu kegiatan seksual tertentu. Yang pertama itu ada genital antara kelamin dengan kelamin. Yang kedua itu oral mulut dengan kelamin, dan yang ketiga itu anal dubur dengan kelamin gitu. Kalau kalian ikutin di TikTok atau di Twitter itu kemarin lagi ramai dokter yang bahas pasien HIV, dan itu rata-rata pasiennya gay ya, yang melakukan seks itu dubur dengan kelamin. Jadi itulah kenapa kita harus menjauhi ya yang kayak gitu. Nggak cuma dubur dengan kelamin doang, kelamin dengan kelamin pun akan menimbulkan HIV, bahkan oral dengan kelamin pun akan menimbulkan HIV gitu. Terus kontak darah, penggunaan kembali jarum suntik dan tabungnya. Jadi misal biasanya orang-orang pengidap HIV itu dia yang narkoba pakai jarum suntik, tapi bareng-bareng pakainya. Satu jarum suntik dipakai buat 5 orang gitu, buat 10 orang, itu resiko terkena HIV-nya gede. Terus alat tindik dan tato. Alat tato itu kan kadang satu jarum itu dipakai beberapa orang, kita nggak tahu ya orang yang kena HIV itu ternyata kita pakai jarum yang habis dipakai orang kena HIV, makanya janganlah kita ya. Terus transfusi darah yang terinfeksi. Jadi misal kalian donor darah ternyata darahnya itu darah orang yang terinfeksi karena nggak dicek sebelumnya, itu juga bisa menimbulkan HIV. Terus kehamilan, kelahiran, dan pemberian air susu ibu. Jadi penularan HIV itu nggak cuma kegiatan seksual sama kontak darah aja, tapi kehamilan itu juga bisa. Jadi kalau ibunya terinfeksi, otomatis anaknya akan kena HIV. Terus pemberian air susu ibu, kalau air susunya datang dari ibu terinfeksi, ya otomatis anaknya kena HIV. Terus HIV itu nggak menular melalui hal-hal yang sepele ya, kayak misalnya gigitan nyamuk, bersalaman atau bersentuhan, terus menggunakan peralatan makan atau minum sama-sama itu nggak akan nular, atau pelukan ciuman pun nggak akan nular gitu HIV. Terus tinggal serumah, terus menggunakan jamban yang sama itu nggak akan nular. Tapi perlu diketahui kita itu harus bisa mencegah namanya HIV ya. Pencegahan penularan HIV secara seksual itu ada beberapa, yaitu yang pertama berpantang seks. Berpantang seks contohnya apa? Ya pakai kondom, misal pakai alat kontrasepsi, atau ya minimal banget hubungan seks itu sama 1 orang gitu. Jangan sama beberapa orang, bagi pasangan gitu. Seks terus jangan ya. Terus hubungan antara pasangan yang tidak terinfeksi. Jadi kalian kalau mau nikah, tolong banget untuk melakukan tes HIV ya sebelum menikah gitu. Karena menikah itu kan untuk hubungan seumur hidup. Kalau ternyata pasangan kita atau kita terkena infeksi kan akan merugikan salah satu pihak ya. Dan HIV itu penyakit yang sangat berbahaya gitu. Nanti kalau salah satunya terkena, pasti kita juga ikut kena, anak kita nanti kena HIV juga kan payah. Terus penggunaan alat kontrasepsi tadi. Jadi berhubungan seks itu ya diusahakan pakai alat kontrasepsi, tapi suami istri aja ya, kalian jangan. Terus
pencegahan penularan HIV melalui cara lain itu tidak menggunakan narkoba jenis suntik atau narkoba jenis apapun. Terus gunakan jarum suntik sekali pakai. Kalian kan farmasi perawat ya, pantang loh, nggak boleh pakai jarum suntik itu dipakai untuk beberapa pasien itu nggak boleh, pokoknya satu kali pakai bang harus. Terus pastikan darah dan produk darah yang melalui tes HIV dan standar keamanan yang telah dilaksanakan. Jadi kalau bisa nanti kalian jadi tenaga kesehatan di rumah sakit gitu, ngurusin transfusi darah atau donor darah, darah yang mau didonorkan kepada pasien itu dipastikan harus bebas dari HIV ya, harus dites dulu karena kita kan nggak tahu orang tersebut itu punya penyakit riwayat apa gitu atau enggak, masa hidupnya seperti apa, jadi sebaiknya dites dulu. Terus cara pencegahan penularan dari ibu ke anak, yang pertama jelas pengobatan. Sebagai seorang ibu yang terkena infeksi HIV itu harus segera mendapatkan pengobatan supaya meminimalisir. Sebenarnya pengobatan HIV itu belum ada, nggak ada ya, belum ditemukan sampai sekarang. Cuma pengobatan seenggaknya itu untuk meminimalisir faktor resiko penularan dari ibu ke anaknya. Terus lebih baik kelahirannya itu operasi sesar ibu yang terkena HIV karena kelahiran lewat vagina ya, melahirkan secara normal lewat vagina itu resikonya lebih besar untuk menurunkan HIV. Dan juga menghindari pemberian ASI karena memang ASI dari ibu yang terinfeksi itu akan mudah banget ya untuk menginfeksi anaknya juga. Walaupun sebenarnya ASI itu harus eksklusif misal 6 bulan, tapi ya untuk mengurangi resikonya lebih baik diganti pakai susu formula gitu. Pencegahan HIV itu ada 5. Yang pertama jelas banget jauhi seks, jadi kalian bebas ya. Kalau kalian memang belum menikah, ya jangan dulu gitu. Yang kedua, setia, cukup sama satu pasangan gitu. Jangan gonta-ganti pasangan, jangan suka jajan di luar, kan sekarang zamannya ya kayak gitu ya. Jangan nonton BO. Jangan, itu juga resiko. Jangan ya yang normal-normal aja, tapi yang normal aja lah. Jangan nyari resiko banyak-banyak, cari kerja yang halal gitu. Yang ketiga, cegah dengan kondom. Kalau kalian punya pasangan nih, misal udah nikah, kalau memang belum siap punya anak, pakai kondom. Kalau memang tidak tes HIV sebelumnya, selalu pakai alat kontrasepsi gitu, untuk meminimalisir gitu, karena kita nggak tahu ya. Yang ketiga, hindari penggunaan narkoba suntik. Ini narkoba apapun janganlah ya. Yang keempat, edukasi. Salah satu upaya untuk pencegahan HIV itu memberikan edukasi kepada orang lain, kayak yang saya lakukan sekarang, mengedukasi kalian. Kalian pun sebagai orang-orang yang mendapatkan privilege ya, kalian kan sudah mendapat pendidikan mengenai kesehatan, HIV itu apa sebagainya, itu diharapkan mampu memberikan edukasi ke masyarakat juga nantinya. Karena nggak semua masyarakat kita itu kan memiliki kesempatan yang sama dengan kita ya, untuk sekolah, untuk tahu HIV itu bagaimana, pencegahannya bagaimana. Jadi sebagai manusia yang punya pendidikan di bidang itu, usahakanlah nanti kalau kalian udah kerja atau udah terjun di masyarakat, berikanlah edukasi untuk mencegah. Edukasi juga nggak harus bentuknya kayak gini, resmi kayak gini juga nggak harus. Kalau misal kalian ngobrol aja santai tapi sambil menyampaikan tips-tips, itu juga termasuk edukasi. Dengan mengedukasi, kalian itu udah berperan untuk mencegah penyakit HIV, kalian juga sudah menyelamatkan hidup orang, kan singkatnya seperti itu.